Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, kali ini bertemu dengan Ustazah pada pemantapan IPS pekan pertama, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Di mana anak-anak pada pemantapan kali ini kita akan membahas soal berikut dengan penjelasannya. Insyaallah Ustazah akan membahas satu persatu. Dan anak-anak juga silahkan nanti mengikuti membaca dan silahkan jawabannya disalin di buku tulis masing-masing ya. Apakah sudah siap? Alhamdulillah, insyaallah sudah siap ya. Nah, yang pertama, pada saat ini senjata tradisional hanya digunakan untuk upacara adat dan kelengkapan pakaian adat. Keris merupakan salah satu senjata tradisional yang berasal dari daerah mana? Apakah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIY? Ayo, ada yang mau menjawab? Betul, jawabannya adalah D, Jawa Tengah dan DIY. Nah, di mana anak-anak? Orang Jawa mengatakan keris adalah sebuah kebanggaan yang biasa dipakai di pinggang sebelah kiri sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Dan keris juga sebagai senjata bela diri dan juga memiliki nilai mistis dan sakral. Nah, itu sekilas pembahasan mengenai keris dan asalnya. Kemudian, soal nomor 2, sumber daya alam digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di bawah ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Air dan hewan, B. Air dan tumbuhan, C. Minyak bumi dan gas, D. Minyak jarak dan minyak goreng. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Betul, jawabannya adalah C. Pembahasannya di sini, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi anak-anak dalam waktu yang lama. Nah, anak-anak juga bisa tahu sifatnya atau bisa mengetahui ciri atau sifat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jika digunakan maka jumlahnya akan berkurang. Jika dan tidak dapat beregenerasi dengan cepat di alam bebas. Nah, contohnya juga bukan hanya minyak bumi dan gas ya, masih banyak kayak misalnya emas, kemudian apalagi batu bara dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh A. Banyaknya gunung berapi di Indonesia, B. Persamaan lingkungan pulau yang ditempati, C. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati, D. Perbedaan jenis iklim di setiap pulau di Indonesia. Adakah yang tahu jawabannya? Ustazah yakin anak-anak sudah tahu. Jawabannya adalah C, betul, perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Nah, di sini pembahasannya adalah Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang kaya akan budayanya, mulai dari keanekaragaman suku, bahasa, tarian, berbagai macam rumah adat, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita tinggal di suatu daerah dan yang lain tinggal di daerah yang lain, maka itu tentu akan berbeda ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena tempat tinggalnya berbeda, kemudian bahasa itu berbeda, rumah adatnya juga berbeda. Nah, jadi itulah salah satu sebagai kekayaan Indonesia juga ya anak-anak.
Baik, selanjutnya kita membahas materi yang keempat atau soal yang keempat. Pak Roni mempunyai perusahaan pabrik tempe, sedangkan istrinya bekerja sebagai pengrajin anyaman untuk dijadikan souvenir. Jenis usaha yang mereka jalani itu termasuk di bidang apa? Apakah jasa, agraris, industri, atau perdagangan? Jawaban yang betul adalah C. Industri. Ya. Nah, sebagaimana Ustazah akan membahas pengertian industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik. Kemudian di sini industri barang, industri juga dibagi ke dalam dua bagian, di mana ada industri barang dan industri jasa. Di mana industri barang itu kayak misalnya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, sama halnya dengan contoh Pak Roni dan istrinya ini. Kalau misalnya industri jasa kayak misalnya di kereta api, kemudian jasa penerbangan dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan tabel di samping. Tabel di samping itu ada nama negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Berdasarkan tabel tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan ditunjukkan oleh nomor berapa? Betul, nomor 5 jawabannya adalah B, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Ya, anak-anak tahu apa itu yang dimaksud dengan negara kepulauan? Nah, negara kepulauan adalah negara yang tentunya memiliki berbagai banyak pulau. Ya, salah satunya contohnya Indonesia. Indonesia itu mempunyai banyak pulau-pulau yang terdapat di negaranya. Contoh kecil saja kayak misalnya di daerah kita di Banten juga banyak ya pulau-pulau. Nah, itu adalah salah satu kekayaan dari Indonesia. Kemudian nomor 6, perhatikan gambar di samping. Ayo, ada yang tahu gambar apakah ini? Nah, gambar sapi ya. Manfaat yang didapat dari hewan sapi itu apa? Kulit, tanduk, dan daging. Daging, susu, dan tenaga. Tenaga, kulit, dan kaki. Daging, susu, dan kulit. Ayo, jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah D. Kita biasa memanfaatkan dagingnya, susunya, dan kulitnya. Biasanya dagingnya kita bikin rendang, semur, dan lain sebagainya. Kemudian susunya juga bagus untuk tulang ya. Kemudian kulitnya biasa dipakai atau diolah menjadi kerupuk kulit. Dan itu sangat bagus sekali untuk pencernaan ya. Baik, kita lanjut. Nomor 7. Negara kita dikelilingi oleh negara lain. Salah satu negara tetangga yang dahulu merupakan bagian dari provinsi di Indonesia adalah, jawabannya adalah D, yaitu Timur Leste. Selanjutnya, salah satu peninggalan bersejarah di Indonesia adalah prasasti. Prasasti Ciaruten, prasasti Pasir Awi merupakan prasasti peninggalan kerajaan apa? Apakah Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Tarumanagara? Jawabannya adalah D, yaitu Tarumanagara. Ya, di sini prasasti Ciaruten ini sebagai mempunyai peringkat nasional. Kemudian kategorinya itu adalah sebagai benda atau sebuah benda. Lokasinya sekarang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Tahun penetapan ini adalah diakui sebagai prasasti yaitu pada tahun 1998 dan pada tahun 2015. Pemiliknya yaitu Indonesia. Sekarang berada di Balai Pengelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Ya. Baik, selanjutnya nomor 9. Perhatikan peta di samping.
Berdasarkan peta berikut, letak sebelah selatan negara Thailand berbatasan dengan negara mana? Laos, Kamboja, Filipina, atau Malaysia? Perhatikan pertanyaannya ya anak-anak. Berdasarkan peta berikut, letak sebelah selatan negara Thailand. Ayo, selatan sebelah mana? Lihat. Tuh, ini yang putih ya. Yang peta yang berwarna putih. Sebelah selatannya itu yang mana? Betul, jawabannya adalah D, Malaysia ya. Kemudian nomor 10, Malaysia merupakan salah satu negara kepulauan yang dibagi menjadi beberapa bagian wilayah. Bagian timur negara Malaysia adalah, ada yang tahu? Jawabannya adalah D, yaitu Sarawak ya. Di sini juga ada penjelasannya. Malaysia Timur ialah sebutan bagi dua negeri dan satu wilayah persekutuan di Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan, yaitu Sabah, Sarawak, dan Labuan. Nah, di pulau ini juga terletak negara Brunei dan wilayah Indonesia. Malaysia Timur terletak di sebelah timur semenanjung Malaysia di seberang Laut Cina Selatan. Nah, itu ya anak-anak penjelasannya. Selanjutnya itu nomor 11. Perhatikan tabel di samping. Di sini ada nama seni pertunjukan. Ada reog, debus, ludruk, randai, tajidor, dan ondel-ondel. Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan oleh nomor berapa? Siapa yang orang Jakarta? Tahu ya? Jawabannya adalah tajidor dan ondel-ondel, berarti 5 dan 6. Jawabannya D ya. Selanjutnya nomor 12. Keberadaan sumber daya alam perlu dijaga dan dilestarikan. Cara melestarikan sumber daya alam adalah yang pertama, mengadakan penghijauan atau reboisasi, menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian, menangkap binatang yang hampir punah untuk dipelihara, menangkap ikan di laut dengan menggunakan pukat harimau. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya untuk melestarikan sumber daya alam? Tentu jawabannya adalah A, ya, yaitu mengadakan penghijauan atau reboisasi. Di mana contohnya misalnya, bayangkan oleh anak-anak, sekarang sedang musim penghujan, ya. Ketika tanah itu tidak ada tumbuhan, ya, tidak ada tumbuhan, kemudian tanahnya misalnya terjal, maka itu bisa menyebabkan longsor. Kemudian ketika itu dataran, nah itu bisa menyebabkan banjir. Karena kenapa? Ketika banjir memang tidak ada yang meresap air itu ya. Kemudian akar-akar juga tidak ada. Kemudian ketika longsor, jadi tanah itu tidak ada yang menahan, kan fungsi dari akar itu menahan tanah ya, kemudian meresap air yang melimpah dan lain sebagainya. Nah, Soleh dan Solihah, alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai. Ustazah akan memberikan 12 soal saja. Insya Allah nanti kita bertemu di pekan berikutnya, yaitu dengan materi yang berbeda insya Allah. Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, kemudahan. Ustazah ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung chat Ustazah. Dan jika ada yang dikoreksi juga boleh langsung chat Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.